Halo guys, selamat datang kembali di channel ini. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jika kalian belum nonton video sebelumnya, kalian bisa klik link di deskripsi atau klik ikon di pojok kanan atas layar. Bagi yang mau support channel ini, kalian bisa traktir saya lewat link Saweria atau scan QR Code yang ada di layar. Terima kasih banyak ya. Oke, langsung saja kita lanjutkan ceritanya. Setelah acara utama selesai, aku akan pergi mencari udara segar bersama anakku, ucap Count Melvin. Pada hari final babak grup, seseorang dari penonton berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Orang lain menambahkan, "Bikin seru, hentikan permainan yang ngaret, selesaikan dia." Lawan Raul adalah seorang yang bernama Edmund yang tenggelam dalam pikirannya. Sial, pecundang ini kenapa masih bisa berdiri? Edmund melanjutkan serangannya, tetapi Raul dengan lihainya menghalau setiap serangan. Kesal, Edmund berkata, "Nyalah," dan melancarkan serangan kuat, membuat Raul tersandung sedikit mundur. Penonton terkejut melihat ketangguhan Raul, dan berkata satu sama lain, "Lihat, dia menerima serangannya lagi. Ini sudah berapa kali dia bertahan cukup lama sekarang." Penonton mulai berteriak, "Kamu bisa, anak ketiga." Edmund yang mendengar itu menjadi memperkuat kemarahannya. Edmund mengejek Raul, "Kau tikus, kamu tidak bisa lari selamanya. Tidakkah kamu malu sebagai anggota keluarga Count?" Tanpa terpengaruh, Raul menjawab dengan acuh tak acuh, "Aku tidak bisa benar-benar mendengarmu." Seorang penonton berteriak, "Kalahkan dia, Edmund. Kamu sudah membuatnya berlarut-larut. Aku bertaruh gajiku padamu." Tanpa tergoyahkan, Raul tetap tenang, sementara Edmund menyatakan, "Aku sudah selesai bermain-main. Aku akan mengakhiri ini dan melepaskan pedang mananya." Penonton terkejut dengan keputusannya. Salah satu penonton berteriak, "Pedang mana?" Sementara yang lain memperingatkan, "Kamu harus menghindarinya jika terkena itu." Edmund mendekati Raul dengan pedang mananya sambil berkata, "Mati kau, Raul." Tapi untuk kejutannya, Raul memutuskan untuk menerima serangan tersebut secara langsung. Ketika pedang mereka bertabrakan, terjadi ledakan, membuat penonton tegang. Wasit pertandingan yang berada di antara Edmund dan Raul mengumumkan, pertandingan sudah selesai, pemenangnya adalah Raul. Penonton berteriak, "Anak ketiga menang." Tidak mungkin. Sementara itu, Edmund memprotes kepada wasit, "Aku tidak bisa menerimanya. Bagaimana dia bisa jadi pemenang jika kamu tidak menghentikanku?" Wasit dengan tegas mengatakan kepada Edmund, "Betapa bodohnya, lihat lehermu. Jika aku tidak menghentikan pertandingan, kau pasti sudah mati." Edmund melihat flashback sebelum dia dikalahkan. Dia melihat Raul dengan tatapan tajam mengarahkan pedang ke arah Edmund. Tidak hanya berdiri, Raul juga mengincar leher Edmund. Edmund yang mengingat kejadian tersebut tersungkur dan panik. Raul yang melihat Edmund tersungkur menghampirinya dengan tatapan serius, "Edmund, ucapanmu yang tidak terhormat ke Count harus kita bicarakan nanti setelah turnamen." Edmund yang melihat Raul berkata seperti itu menjadi panik. Setelah kejadian itu, Raul memasuki rumah utama dan dibukakan pintu oleh pelayannya. "Silakan istirahat, Tuan." Raul yang telah sampai di ruangannya teriak, "Yes, akhirnya aku benar-benar menang. Dan juga statusku telah naik ke level Swordmanship Master dan naik menjadi beginner level 9. Rencanaku berhasil. Aku menggunakan fitur game di mana aku akan bisa mendapatkan XP lebih banyak jika melawan lawan lebih kuat. Bertarung dengan lawan lebih kuat lebih lama bisa memberi XP lebih banyak. Rencana ini cuma bisa berhasil karena game modeku memberiku XP ganda dengan membuang kesempatan, yaitu mode hardcore yang dimana high risk dan high return. Raul yang melihat sistem dan berkata bahwa mode normal dalam sebulan aku tidak akan bisa naik sebanyak ini. Yang terbaik, aku punya 5 unique traits, yaitu salah satunya Psychokinetic Master adalah trait milikku, sementara Royal Line adalah trait milik Raul. Kejadian berlalu, Raul pun memenangkan pertandingan setiap pertandingan. Penonton pun berteriak, "Putra ketiga benar-benar berhasil sampai grand final, bagaimana bisa?"
ada yang bilang juga kalau itu cuma hoax atau menggunakan semacam trik. Raul yang dasarnya adalah seorang player yang masuk ke dalam game pun berkata dalam hatinya orang-orang di stage awal masih tidak tahu kekuatan yang dimiliki player. Lebih baik untuk menyembunyikannya, jadi aku tetap bisa menggunakan psikokinetik sampai para player muncul. Dengan skill aktingku, aku bisa mudah menyembunyikannya. Tiba-tiba terdengar ketukan di ruangan Raul. Tuan ini Ivan, Raul pun membalas, masuklah. Seorang pelayan bertanya, apakah Anda terluka? Raul menjawab, aku baik-baik saja. Kalau aku terluka, ada healer yang sudah bersiap. Pelayan yang mendengar itu memperingatkan, tetap jangan gegabah, ingatlah, ada luka yang tidak bisa disembuhkan. Raul pun membalas, oke, aku akan hati-hati, aku masih tidak terbiasa, karena tidak pernah merasakan ini di kehidupanku sebelumnya. Raul pun bertanya kepada pelayannya Ivan, permintaanku bagaimana? Ivan menjawab, ini sudah saya kerjakan, Anda yakin, Tuan Dion itu? Raul memastikan, jangan khawatir, aku kan menang. Sang pelayan yang melihat itu menyadari sesuatu dan berkata dalam hatinya, kepercayaan dirinya setara dengan Count saat masih muda, tapi lawan terakhirnya itu Tuan Dion, dia sangat brutal akan melukai siapapun lawannya. Raul yang melihat kertas yang diberikan pelayannya Ivan pun berkata, ini berapa ya? Ternyata itu adalah kertas yang menjelaskan sistem perjudian Count Ashton. Count membuat sistem perjudian legal. Raul pun yakin kalau itu sudah cukup untuk memastikan posisinya di keluarga. Dan sisanya cuma menghancurkan Dion yang menjadi lawan terakhirnya di turnamen. Waktunya pertandingan tim melawan musuh yang sangat ditakuti oleh Raul, seseorang yang sering membulinya. Pertandingan terakhir, mari kita mulai. Penonton bersorak, kau pasti bisa, bersiaplah dihina, Dion. Kali ini, menangkanlah dengan kemampuanmu. Raul. Dion yang berekspresi tanpa salah. Seakan-akan memenangkan pertandingan ini. Berkata, hei, lemah. Aku tidak tahu bagaimana caranya kau bisa sampai sini. Tapi aku akan memastikanmu untuk mempertimbangkan keputusan terburukmu untuk datang ke sini. Orang-orang yang menyorakmu akan mengetahui seberapa tidak bergunanya dirimu. Melihatmu merangkak dengan anggota tubuh yang terpotong-potong akan menjadi pemandangan yang bagus nanti. Raul yang mendengar ocehan Dion pun tidak menanggapinya seperti orang baru bangun tidur. Hahaha, sudah selesai basa-basinya. Dion yang mendengarkan Raul berkata seperti itu menjadi geram, tangannya pun mengepal seolah-olah tidak sabar ingin memukulnya. Kau dasar bajingan sombong. Penonton pun berteriak, astaga, mana membeludak. Dia bukan tandingannya. Raul yang melihat Dion mengeluarkan mana sangat banyak. Dalam hatinya, dia berkata, dia belaga tangguh. Dan memeriksa statistik Dion dengan sistem yang ia miliki. Talentanya potensialnya hanya B. Mungkin sekarang dia terlihat mengesankan. Tapi batasnya hanya segini. Pertandingan dimulai. Akan kubunuh kau dasar pengecut, ucap Dion. Tiba-tiba ada pergerakan sangat cepat dari arah depannya. Raul langsung mengarahkan pedangnya menuju Dion. Raul siap menebas Dion yang berdiri di atasnya. Dion pun terdiam saat Raul berada di atasnya dan dengan cepat beradu pedang. Dion yang gemetar setelah beradu pedang dengan Raul menjadi kesal. Bajingan, jangan pamer. Raul yang merasakan kekuatan Dion setelah beradu pedang menyatakan bahwa elastisitas Dion di bawah ekspektasinya. Mereka terus beradu pedang hingga Raul merasakan bahwa Dion benar-benar tidak sesuai ekspektasi. Dion menyerang Raul, namun serangannya terus dihindari oleh Raul. Ah, sial, kenapa aku tidak bisa mengenaimu? Raul yang terus menghindar dan menahan serangan Dion terus membaca pergerakan pedang Dion. Aku bisa melihat pedangnya dengan jelas, kemampuan berpedang tanpa pengalaman praktek seperti para bangsawan pada umumnya. Hingga akhirnya Raul menendang kaki Dion sehingga membuatnya tersungkur ke bawah tanah. Dion yang terjatuh berusaha menahan mimisan di hidungnya. Kau bajingan, kau berani menyandungku.
Dion yang sangat murka karena merasa dirinya terhina karena dijatuhkan Raul mengeluarkan seluruh kekuatannya, "Akan kubunuh kau." Penonton yang melihat pertandingan menjadi panas, menjadi panik. Raul pun melihat bahwa Dion hanya mengetahui pedang mana dengan mana sebanyak itu di tubuhnya. Raul langsung menekan Dion hingga pedang Dion lepas dari tangannya dengan seluruh kekuatannya. Sungguh sangat membosankan, "Kau bukan tandinganku, Dion." Dion yang melihat bahwa dirinya mulai kalah menjadi sangat panik dan pucat hingga membuatnya sangat marah dan membuatnya mencoba menyerang Raul dengan tangan kosong. Hingga Raul pun melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, yaitu menendang kaki Dion sehingga membuatnya terjatuh. Dion yang benar-benar merasa terhina menyerang Dion dengan kemarahan yang dia miliki, "Akan kubunuh kau." Namun, Raul yang santai sangat senang, dia memukul Dion di depannya dengan tangannya yang membuat dia pingsan. Penonton pun terkejut dengan apa yang mereka lihat. Tidak mungkin Dion tumbang. Penonton yang melihat Dion pingsan dan babak belur tidak menyangka itu Dion. Raul yang melihat keadaan sekitar menoleh ke arah wasit. Wasit lawannya tumbang, apa pertandingan masih berlanjut? Wasit pun menyadarinya, pemenang turnamen kedewasaan Aston adalah Raul Aston. Raul pun mendapatkan apresiasi kemenangan dengan penuh haru. "Tuan muda, aku mempercayaimu." Di tengah tenang perayaan kemenangan, Raul menjadi sempoyongan dan jatuh. "Aku senang bisa menang, tapi stamina mengerikan ini sungguh merepotkan." Wasit pun memanggil healer. Raul pun melihat sistem dan ada informasi bahwa quest telah selesai. Akhirnya Raul bisa melanjutkan ke Akademi Kerajaan. Pelayan sebelumnya, yaitu Ivan yang bersama Count menyampaikan pesan. "Aku sangat bangga pada Tuan muda, dia tumbuh dengan cepat dalam sebulan." Count yang melihat ke arah Raul pun menyadari sesuatu. Raul mempermainkan Dion. Jika dia bisa sejauh itu dalam sebulan, dia jenius, tapi... Raul yang melihat bahwa Count dengan sedang memantaunya pun langsung melambaikan tangan. Dia menonton. Sekarang dia pasti tahu aku cukup baik untuk melanjutkan ke akademi. Di tengah malam, setelah kemenangan Raul di ruangan Count memberikan pernyataan kepada Raul, "Aku tidak memberikan izin." Raul yang mendengarnya pun menjadi kaget, "Kenapa?" "Aku pikir aku bisa pergi selama bisa mencapai semifinal." Count pun menjelaskan kenapa Raul tidak bisa pergi, itu tergantung situasi. "Dari yang kulihat Raul, kau harus berada di sisiku lebih lama lagi. Kau jatuh setelah pertandingan. Tetaplah di sini sebentar." Count pun menghela nafasnya. Raul pun membalas perkataan Count, "Mempelajari pedang adalah perjalanan hidup yang panjang, bukankah kau selalu mengatakan itu? Aku berusaha masuk akademi untuk mempelajari lebih banyak seperti perkataanmu, kau tidak bisa menghentikanku." Count pun yang mendengarkan jawaban dari Raul pun menjadi bangga, dia sudah tumbuh besar. Count pun meresponnya, "Baiklah. Jika kau benar-benar ingin pergi, kau harus melangkahiku dulu." Count mengeluarkan pedang dan auranya. "Aku tidak akan main-main. Sekarang apa yang akan kau lakukan?" Oke guys, mungkin segitu dulu untuk video ini. Untuk video selanjutnya ada link di deskripsi. Jika kalian suka, silakan like video ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.